Halo semua, di sini saya akan presentasikan cara membuat kalkulator menggunakan program MATLAB. Ya, langsung saja. Mungkin kalian sudah pernah membuka program MATLAB. Di sini saya akan presentasikan bahasa yang simple menurut saya. Ya, langsung saja. Kita bisa ingin mengoutputkan di dalam layar, berarti itu kita hanya perlu mengetikkan display misalkan kalkulator. Nah, di sini kalau misalkan kita dieksekusi, akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita bikin meminta inputan sebuah angka dari user. Gimana caranya? Caranya adalah pertama kita beri sebuah variabel A, dimana di variabel A itu bakal dimasukkan sebuah inputan user yang dimana kita programnya itu adalah input buka kurung masukkan angka pertama. Nah, lalu karena kalkulator memungkinkan minimal 2 angka, jadi kita membuat suatu variabel lagi, input lalu di sini beri space atau jarak, cuman spasi gini dong. Lalu kita dalam kalkulator pasti banyak fungsi kan. Nah, yang pertama itu fungsi penjumlahan. Lalu yang kedua pengurangan. Lalu yang ketiga perkalian. Lalu yang keempat pembagian. Nah, lalu kita membuat suatu variabel di mana ini akan menyimpan sebuah inputan pilihan tadi yang di atas 1, 2, 3 atau 4. Nah, misalkan sini pilihan, kita kasih tahu 1, 2, 3, 4. Nah, maka user akan tahu apa yang harus dimasukkan. Apakah user akan memilih angka 1 atau angka 2 atau angka 3 atau angka 4. Lalu di sini saya menggunakan switch. Apa itu switch? Switch itu adalah sebuah program yang dimana switch itu berguna untuk case off. Kalau dalam program algoritma itu adalah case off. Jadi suatu kejadian di mana ada suatu pilihan. Nah, di sini switch P. Lalu di sini ada case 1. Nah, jika suatu kondisi 1 memilih 1, maka 1 itu kan adalah penjumlahan. Jadi kita bisa menyimpan dalam
variabel hasil, dimana hasil itu adalah A ditambah B, lalu hasil A tambah B. Nah, lalu di sini kita kasih display hasil sama dengan, lalu di sininya display hasil. Kenapa kita membuat display hasil sama display hasil? Karena ini akan membuat menampilkan di dalam layar sini. Nah, lalu kita akan mengetik case yang kedua, dimana case 2 itu adalah pengurangan, maka kita kasih hasil sama dengan A min B. Nah, operatornya juga masih tetap seperti operator perkalian dalam komputer, ada plus, ada min, dan seterusnya. Display hasil lalu display hasil. Case yang ketiga itu adalah hasil sama dengan perkalian. Kalau perkalian itu adalah kita menggunakan operatornya adalah operator bintang. Lalu display hasil dengan display hasil. Lalu case keempat itu adalah pembagian hasil sama dengan, kalau pembagian kita menggunakan garis miring A atau B, atau bisa dibagi A garis miring B titik koma. Untuk setiap kali eksekusi disarankan untuk menggunakan titik koma untuk mengakhiri display. Misalkan ini dis 1 penjumlahan. Nah, di sini bakalan tetap mengeluarkan display 1 penjumlahan, akan mengeluarkan 1 penjumlahan. Nah, jika tidak diberi tanda titik koma, bakalan salah. Maka kita harus selalu menggunakan titik koma di akhir. Nah, kita lanjutin lagi. Display hasil lalu kita tulis N. Nah, di sini otomatis ngeklik yang switch ke ini N. Nah, lalu setelah ini kita coba masukkan angka pertama. Kita misalnya masukin angka 2, lalu 3. Nah, lalu kita apakah mau dijumlahin, pengurangan, atau perkalian? Jika misalkan penjumlahan 1, hasil adalah 5. Program ini benar. Lalu gimana kita yang ingin mempercantik atau memperindah program kita? Ya, kita tinggal kasih misalnya display penjumlahan. Lalu case 3 juga. Nah, lalu yang terakhir itu adalah
yang ini adalah perkalian, maaf. Ini baru pembagian. Ya, kita misalkan di run, sekarang ke pertama 2, lalu 3. Nah, tadi kan penjumlahan udah bisa. Nah, sekarang misalkan perkalian 3. Perkalian hasil sama dengan benar. Ya, kalau kita berhasil, kan hanya cukup menuliskan sebanyak 31 line untuk membuat sebuah aplikasi kalkulator di dalam MATLAB. Sekian dari saya. Silahkan komen untuk yang selanjutnya ingin coba atau apapun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.